Oh iya, nanti tuh kayak gue tuh kayak mau bikin, gue kan lumayan aktif, nggak aktif maksudnya suka ngeliat lah junior gue atau adik kelas gue di SMA, adik kelas eskul. Gue pengennya tuh biar belajar gue tuh cepet cepet apa namanya, cepet cepet ingat gitu kan. Jadi gue pengen setiap weekend Sabtu tuh kayak bikin pembelajaran ulang bareng adik kelas gue itu. Jadi sambil gue ngajarin ke mereka, sambil gue nginget dong kalau kayak gitu kan. Jadi kayak mengulang tapi dengan mentransfer gitu kan. Jadi ya mungkin dengan metode itu gue bakal cepet menghafalnya. Sama cara menghafal gue tuh sama ini, games games hiragana gitu, biar cepet apal hiragananya. Gue belum hafal-hafal soalnya gue tipikal orang yang susah menghafal sumpah. Kayak ingetan gue tuh kayak ada batas, bukan ada batasnya, jadi kayak nggak cepet aja kalau ngapal tuh. Tapi kalau misalkan udah inget ya inget lama. Kadang kayak gue sendiri ngerasa kayak gue tuh kayak membatasi diri gue untuk mengingat gitu kan. Kadang nama temen pun kadang suka lupa sendiri gitu kan. Kadang lu siapa sih, siapa ya, kadang kayak gitu nanya sendiri sama mereka gitu. Ya mungkin faktor usia juga, tapi kayak gue ngerasanya kayak gue sendiri sih yang ngebatasin itu untuk mengingat dalam jangka waktu lama tuh. Kayak gue sendiri yang ngebatasin gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau bisa mas sekarang curhatnya jangan banyak-banyak ya, takutnya ntar besoknya nextnya nggak ada curhatan lagi. Tapi biasanya sih curhat gue ada mulu kayak orang gimana ya, nyimpen gitu curhatan. Jadi ya untuk sekarang gue ucapin terima kasih buat kalian yang mau nonton, buat kalian yang mau support, buat kalian yang mau kasih apa namanya itu, kata anak sekarang mah subscribe ya, subscribe. Ya itulah pokoknya mah, kalau bisa diklik tuh yang merah-merahnya tuh biar bisa berkembang kan. Gue sih pengennya channel ini bukan sekedar channel yang aktivitas gue sehari-hari aja gitu, kayak bisa berkesan buat, bukan berkesan ya, kayak ada maknanya gitu buat kalian. Oh dari channel ini tuh kita bisa nangkep ini, kita bisa apa ya, mendengar, kita jadi bisa belajar mendengar curhatan orang lain gitu kan, gak sekedar hanya nyeramahin orang gitu. Jadi enaknya sih seperti itu. Jadi gue ngerasa ya mungkin untuk sekarang gue bikin channel ini kayak tempat curhat tiap malam gitu kan. Gue pengennya tuh pulang kerja sebelum gue belajar bahasa jam 7 gue bisa curhat dulu gitu kan. Ya mungkin gue juga nggak mau nyebut orang di sini nantinya, jadi kayak nyebut, nggak nyebut sih, kayak definisi lah. Jadi biar nggak ada orang yang tersakiti gitu kan. Mungkin kalau misalkan ngerasa ya itu bisa jadi tamparan buat dia gitu kan. Tapi kan sebenarnya gue nggak ada niatan buat nyebut orang itu gitu kan. Jadi ya seperti itu. Oke, next kita ketemu lagi di hari Senin habis maghrib. Oke, habis maghrib mungkin di uploadnya ya hari itu juga sih, nggak bakal lama sih. Gue juga nggak terlalu, mungkin kisaran 10 sampai 20 menitan setiap harinya gitu kan. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kenalin, ini saya Imam Abdul Aziz. Di sini gue mau apa ya, kayak bikin sebuah apa ya, maksudnya gue mau bikin YouTube tuh sebenarnya buat kayak punya storynya gitu, cerita untuk kedepannya gue punya memori gitu kan. Soalnya untuk sekarang ini gue lagi kerja tapi sambil belajar buat ikut program pemagangan ke Jepang gitu kan. Ya bantu doanya juga, soalnya kan itu prosesnya panjang juga kan. Gue udah baru join latihannya itu sekitar sebulanan lah. Cuma gue untuk belajarnya juga agak males sih, bukan males, maksudnya kondisi badan gue kemarin lagi drop kan. Gue kerja pagi sampai sore, terus malamnya harus ikut
pelatihan bahasanya dulu kan, jadi masih belum bisa buat apa benar-benar aktif gitu setiap harinya kan. Gue juga mau sedikit curhat nih biar ya sedikit tahu lah kondisi, bukan kondisi ya, maksudnya ya gue pengen ngeluapin apa yang gue rasain sekarang kan. Gue tuh kayak ngerasa sebenarnya gue nggak sendiri gitu kan, gue punya cewek, gue punya keluarga, punya saudara yang lumayan aware sama gue, punya temen juga yang aware juga banyak kan. Cuma gue tipikal orang yang nggak mau kayak banyak apa ya, banyak omong ke orang gitu karena hal-hal gue lebih seneng kayak kayak mendem gitu kan, kayak kayak diumpetin lah gitu. Cuma ya mungkin di sini gue bisa ngeluapinnya gitu kan tanpa harus ngasih tahu langsung ke orangnya gitu. Ya gue lebih seneng seperti ini sih sebenarnya. Ya udah sekalian aja deh, mungkin ada rezekinya di YouTube ini kan, jadi gue coba untuk bikin konten kayak daily activity gitu. Gue juga sebenarnya udah punya target sih, target kayak pertama eh, kayak body gue sekarang lagi gue punya pikiran, cuma gue kayak dilemparnya tuh ke makanan gitu kan. Jadi alhasil berat badan gue naik 10 kilo deh, kayak dari 60-an ke 72-an gitu kan. Gue ngerasa udah cukup nggak usah naik lagi gitu. Rasanya tuh kalau mau beraktivitas tuh lumayan sulit gitu kan. Jadi gue target tuh 3 bulan tuh berat badan gue udah normal lagi. Ya mungkin dietnya tuh diet keras mungkin ya, tapi kata cewek gue jangan terlalu keras ya, maksudnya jangan terlalu dipaksain gitu, takutnya sakit kan. Kalau udah sakit kan gue orangnya agak ribet kalau kalau udah sakit gitu. Jadi ya yang selalu lah semaksimal mungkin gitu kan, toh ini juga buat kesehatan juga kan. Soalnya kalau misalkan punya badan yang udah lumayan risih gitu, kalau misalkan beraktivitas itu nggak enak, itu nggak nyaman itu kan. Nah, sama ini sebenarnya gue tuh masih ada kayak beban gitu loh, untuk bukan beban ya, kayak gimana ya, gue awalnya udah dapat izin sama sama orang tua gue untuk ikut program ke Jepang ini kan. Cuma berapa bulan, 1 2 3 bulanan ini mungkin ya, perkiraan perkiraan 3 bulanan gue dikasih seorang, nggak dikasih maksudnya, ada kayak temen pendamping, kayak orang yang bisa ngertiin gue gitu kan, cewek yang bisa ngertiin gue selama ini. Ya gue dapetin dia gitu kan. Nah ya sebenarnya bukan gara-gara dia juga sih, emang sekarang kondisi ibu gue setelah 2 kali operasi kan, bukan operasi, yang pertama tuh kayak stroke ringan gitu kan, nah yang kedua operasi usus buntu. Namanya orang kayak setelah stroke kan eh, labil ya, apa namanya, eh, apa sih, kayak punya sifatnya tuh nggak stabil gitu kan. Dikit-dikit kadang marah, kadang nangis, nggak dikit-dikit maksudnya sensitif gitu akan hal sesuatu kan gitu. Jadi mungkin ibu gue juga udah ngerasa janganlah gitu kan, kalau buat untuk ke Jepang cari kerja di sini dulu aja gitu kan. Tapi entah kenapa mungkin saking pengennya gitu kan gue untuk ikut program itu, gue suka kemimpiin gitu, suka kemimpiin kalau gue tuh harus terbang ke sono gitu kan. Terus ya sebenarnya sama cewek gue udah kayak udah dealan itu kan. Jadi semisalkan di tempat kerja yang sekarang tuh gue kayak dikasih training selama 3 bulan gitu kan. Apabila trainingnya yang lolos, ya besar kemungkinan sih diangkat langsung. Kalau misalkan enggak, ya wassalam, maksudnya ya udah gitu, cut aja kan, kayak habis kontrak biasa gitu kan. Nah sebenarnya gue udah planning ke situ sih, jadi kalau misalkan gue nggak diangkat pun gue udah punya prepare buat kerja ke Jepang, yang walaupun bebannya tuh lumayan berat gitu kan. Soalnya kan namanya ikut program kayak gitu kan butuh modal yang lumayan kan. Maksudnya bukan modal kan, kalau misalkan udah lolosnya mah kita kayak ada uang dana talang gitu kan, tapi untuk proses dari step-stepnya itu loh yang menurut gue butuh dana yang cukup lumayan besar gitu kan. Nah ditambah lagi gue kayak ngerasa ya cewek ini tuh kayak harus gue milikin gitu. Maksudnya
kayak yang harus jadi pendamping gua gitu kan. Jadi gua ngerasanya gua niat pengennya sih tahun depan gitu kan, biar ada kayak gue juga udah capek juga sendiri kan, jadi pengennya sih tahun depan tuh sama dia gitu kan, udah sah lah intinya. Nah tapi di sisi lain kalau misalkan gue nggak diangkat, ya modal untuk nikahnya itu lumayan berat gitu kan buat dicapai gitu kan. Ya mungkin modal kayak gitu nggak semua cewek itu sama gitu kan, tapi kan namanya cowok ingin memberikan yang terbaik kan buat ceweknya kan. Mungkin ada minimal yang kita harapkan deh, bukan dari si ceweknya, nggak perlu pendapat cewek, pasti kita dari segi cowok juga udah ngerasa kita harus ngasih sekian minimal gitu kan untuk membahagiakan si cewek gitu. Mau itu ada kayak resepsi ataupun enggak, tetap aja kita ngerasanya harus ngasih lebih gitu kan buat ke dia, namanya juga orang yang bakal terus berada di samping kita kan, kayak gitu. Tapi dia sih selalu mensupportnya, jalanin dulu aja gitu kan, soalnya kan kita nggak tahu rezeki kedepannya bakal kayak gimana. Untungnya gue dapetin dia tuh orangnya pengertian gitu, asli pengertian banget, gue bersyukur banget sebenarnya tuh kan. Cuma untuk sama orang tua ini gue juga masih belum ngomongin lagi kan kedepannya bakal kayak gimana. Gue selalu beropini kalau misalkan gue di sini tuh bakalan diangkat itu kan, itu opini gue atau keyakinan gue, biar gue tetap yakin untuk kerja dengan semangat di situ kan, kayak gitu. Nah gue juga ngerasa tempat kerja itu juga nyaman gitu kan, enak. Nah, kayak gitu sih. Tapi di sisi lain juga gue masih pengen untuk berjuang gitu kan, berjuang untuk bisa ikut program pemagangan di Jepang gitu kan. Entah kenapa gitu itu di benak gue. Sebenarnya dulu tahun berapa gitu, 2 tahun yang lalu deh, gue pernah ikut tes buat program ke Jepangan. Cuma di situ cuma masa kerjanya tuh setahun doang. Kata gue teh kita pelatihan aja 6 bulan, terus masa kerjanya setahun. Kalau dihitung-hitung tuh kayak kayak lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Jadi ya sama satu hal lagi yang gue pertimbangkan waktu itu apa gitu ya kan, perihal ibadah kalau nggak salah. Jadi gue memutuskan untuk mengundurkan diri waktu itu kan. Nah yang untuk yang sekarang tuh malahan gue makin bergejolak gitu untuk bisa survive, bisa terbang gitu kan. Gue juga ngerasanya hayu hayu gitu kan, gue jadi pengennya tuh kayak ayo gitu kan, lu bisa bang gitu kan, lu bisa kayak lanjut gitu. Gue pikirnya kayak gitu. Jadi gue ngerasa kapan lagi, mumpung gue lagi semangat, untungannya mungkin masih muda lah ya usia segitu ya. Oh ya, sebenarnya gue tuh asli Kerawang, gue kerja di Cikarang kan dari dulu. Umur gue sekarang udah 26 tahun, gue cuma lulusan SMA. Untuk berjuang survive ke depannya tuh agak susah, soalnya misalkan namanya lulusan SMA tuh biasanya terbatas di umur misalnya kan. Nah alhamdulillahnya tuh untuk setiap kerjaan itu gue selalu dapat hal lebih gitu, maksudnya dalam artian nggak perlu menganggur yang lebih dari 1 atau 2 bulan itu. Bahkan biasanya tuh misalkan hari Jumat tuh habis nih, nah hari Seninnya tuh udah mulai kerja, bukan udah dapat tapi udah mulai kerja di PT yang baru. Nah, alhamdulillahnya tuh itu kan. Nah untuk yang mau sharing-sharing soal kerjaan yang usianya hampir sama kayak gua, yuk bisa. Gua ada grup sih sebenarnya, di situ grupnya kayak share locker. Sebenarnya gue juga buka buat kayak sesi tanya jawab gitu kan. Makanya ketika ada yang nanya ini locker bener apa enggak, ini locker di mana gitu kan, gue selalu aktif menjawabnya gitu. Sebenarnya gue ngebuka grup itu tuh pengennya tuh kayak membuka tanya jawab gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang ditanya tuh cuek, ada yang acu tak acu, ada yang peduli gitu kan. Tapi kalau gue mah harus peduli gitu kan, karena gue dulu berada di posisi kayak dia kan, nganggur nyari kerja. Makanya gue ngerasa gue bikin grup itu biar orang tuh saling tahu gitu kan, ini locker bener apa enggak, terus ada locker di mana aja, terus locker untuk di sini tuh syaratnya apa aja, biasanya kayak gitu kan. Ya gue biasanya aktif sih kalau misalkan udah di grup sih. Tapi untuk kadang gue juga bingung gitu di grup itu tuh, kadang ada yang
ada yang aneh ternyata di luar ya, itu gue nggak ngerti ya, itu urusan masing-masing ya. Intinya gue niat gue buka grup itu untuk membuka diskusi gitu kan, maksudnya diskusi di sini semua info terhadap loker tuh bisa dibahas di situ kan. Nah lumayan sih walaupun isinya cuma 40 orang tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Maksudnya kita untuk berbagi info tuh nggak perlu ngoyo-ngoyo, seadanya aja, yang mau dikasih tahu ya sok, kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Sama itu sih untuk perihal loker-loker gitu kan, gue juga ngerasanya gimana gitu ngelihat mereka berjuang sana sini, sedangkan gue ketika habis kontrak dan langsung dapat kerja lagi, gue ngerasanya oh mereka tuh juga butuh bantuan loh untuk sekedar info saja gitu kan, sekedar info. Jadi ya gue di situ membuka grup WA sih sebelumnya. Ya kembali lagi ke niat dan tujuan gue buka apa namanya, bikin akun YouTube ini ya, pertama buat daily activity, maksudnya daily activity. Jadi ketika gue udah misalkan nih amin rezeki gue bisa terbang ke Jepang, gue kan jadi kayak punya, oh proses gue untuk terbang ke Jepang tuh lumayan berat loh, gue sampai harus ngorbanin waktu gue buat istirahat cuma buat belajar bahasa doang kan, jadi kayak buat flashback lagi gitu itu kan. Terus sama gue mau curhat nih, itu kan masalah kayak apa namanya, tujuan gue, planning gue ke depan gitu kan, niat dan tujuan gue buka akun ini kayak gimana kan. Sekarang saatnya gue mau curhat nih. Dengerin ya, kalau misalkan mau komen juga nggak apa-apa nanti kan, gue seneng malah kalau di komen, jadi kayak ada supportnya gitu kan dari orang-orang. Gue tuh orangnya nggak tega kan kalau misalkan ini udah mulai nih kan, nggak tega sebenarnya sama orang yang kayak dari kampung terus nyari kerja di Cikarang, nggak, maksudnya dengan modal yang seadanya. Kadang gue nggak tega, terus di sini kayak nggak punya sanak saudara gitu kan. Nah gue sebenarnya ini udah berjalan kayak satu dua orangan gitu kan, yang ini orang ketiga yang ikut sama gue gitu kan. Dan dulu dua orang itu, yang pertama itu sebenarnya dia udah dapat kerja cuma kayak di pending gitu kan, jadi dia di Cikarang tuh bingung gitu, ya udah bareng sama gua dulu kan. Tapi nggak lama sih waktu itu, dia ketika udah dapat kerja, udah maksudnya udah deal kerja mulainya kapan, dia langsung balik ke kontrakan, nyari kontrakan yang dekat sama PT-nya katanya kayak gitu kan. Alhamdulillah kan waktu itu kan, jadi ya gua cuma bisa ngebantu tempat tinggal doang biasanya kan, untuk makan sama minum bareng-bareng aja lah kata gue tuh. Nah yang kedua tuh, hmm, dia sekitaran 3 bulan, dia 3 bulan bareng sama gua, 3 bulan bareng sama gua kayak udah deket banget gitu kan. Dia dari kampung juga sama, cuma kesini tuh mungkin gua nggak tahu ya dia bawa duit apa enggak, maksudnya bawa uang apa enggak kesininya, tapi ketika di sini dia sangat membutuhkan itu gitu kan. Nah gue waktu itu cuma pegang uang tuh 500.000 deh, seinget gue pikir gue mau terotak nih, 500.000 buat berdua selama sebulan cukup apa gitu kan. Gue mikir ya udah, gue cari cara, gue bikin kayak jualan gitu kan, waktu sebelum dia mulai kerja tuh, belum dapat kerja kan, jualan. Alhamdulillah tuh dari jualan itu kayak bisa memenuhin kebutuhan kita buat makan, dia nyari kerja, beli bensin kesana kesini buat nyari kerja, itu bisa kan dari uang hasil itu kan. Alhamdulillah sudah, sekarang dia udah kerja di PT-nya juga lumayan besar gitu kan, malah lebih besar dari gua gitu kan. Tapi mungkin itu rezekinya dia di situ kan. Nah yang sekarang nih yang ketiga, dia udah kerja sebenarnya, cuma kayak ada something gitu di keluarganya tuh, sehingga dia untuk sekedar makan pun agak susah gitu. Tapi dia udah kerja sebenarnya, tapi kerjanya juga harian apa borongan gitu sistemnya, jadi gue nggak ngerti sistemnya dia kayak gimana. Tapi dia tuh butuh untuk buat makan sehari-hari sama bensin gitu ya. Nah gue juga nanti dikasih jalan buat ya udah buka jualan aja kan, tapi sekarang malah mandek, nggak tahu. Gue juga bingung jadinya, uang gue habis buat
makan sehari-hari juga jadi bingung. Pernah waktu itu sempat, nggak waktu itu sih, kemarin minggu kemarinannya, gue berada di posisi temen gue, sahabat gue nikahan kan. Gue kayak, gue kalau misalkan nggak kondangan ini sahabat gue kan gitu kan, gue mau pinjam ke temen gue nggak ada yang ngerespon, kayak ngerasa ya mungkin ya emang beneran nggak punya gitu kan, ya mungkin beneran nggak punya, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang kayak gimana ya, ketika gue minta tolong pun kayak ya udah, nggak nggak bisa, itu udah gitu, kayak nggak punya, kayak bukan nggak punya, kayak nggak mikir dulu gitu, langsung dibantah gitu kan. Ada sih yang seperti itu, tapi kayak kata gue mah nggak apa-apa kan, rezeki mah ada aja gitu yang masuk. Akhirnya gue pakai paylater, pinjam, pinjaman online kan, gue pinjaman online tuh 500.000. Alhasil sekarang apa namanya, setoran gue di pinjaman online tuh 2 juta lebih per bulan. Gue kayak ngerasa mana ya, nggak bisa kalau misalkan gue nggak ngasih temen gue gitu kan, nggak kondangan ya, walaupun itu nanti bakal balik lagi sih. Ya nggak berharap itu balik lagi, cuma kayak namanya tradisi di kita kan, ketika kita kondangan ya pasti nanti dibalikin lagi, tradisi. Tapi gue nggak terlalu berharap itu bisa balik lagi, ya udah itu kan, itu buat sahabat juga kan. Itu waktu itu berat banget, sampai gue kayak butuh orang buat bisa diajak. Kalau ada masalah kayak gitu lebih senengnya tuh telepon ke temen gitu kan, kayak temen dekat, bukan temen dekat juga, kayak temen yang bisa mahamin kita itu kan. Kayak oh, ketika gue cerita tuh dia hanya diem dan mendengarkan gitu kan. Kadang ada beberapa temen yang ketika kita cerita, tahu-tahu dia kayak ceramah gitu kan. Gue nggak butuh sebenarnya ceramah kayak gitu tuh, bukan nggak butuh, jadi kayak gue tuh cuma pengen didengerin doang sebenarnya. Gue belum berani buat cerita ke cewek gue ataupun ke kedua orang tua gue, kayak berat itu kan untuk cerita gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, jalannya mungkin harus seperti itu kan, jalannya harus berat gitu kan. Jadi ya sebenarnya kayak gue, dibalik gue dapat kerja yang cepet, ada kisah yang cukup cukup berat menurut gue gitu kan. Kayak semuanya pasti finansial. Kalau gue pasti ujung-ujungnya finansial. Asli gue pasti ujung-ujungnya finansial. Sampai gue harus jualan waktu itu kan, sampai sekarang pun sebenarnya jualan, cuma kemarin entah prosesnya yang salah dalam pembuatan makanan itu, alhasil cepet basi. Sedangkan yang pertama yang gue bikin itu nggak basi alhamdulillah, tapi kemarin giliran gue bikin banyak sama 2 orang yang bikinnya sih, jadi malah 2 tangan jadinya, alhasil cepet basi. Gue juga nggak tahu kayak bisa kayak gitu kan. Akhirnya dikomplain, terus belum ada pesanan lagi. Jadi kayak gue kayak ngerusak citra makanan gue kan, citra jualan gue tuh kayak gue rusak gitu. Ya mungkin itu salah gue kayak nggak merhatiin hal detail itu salah gue kan. Sampai sekarang gue tuh bukan nggak pegang ya, gue dikasih duit sama orang tua gue gitu kan, tapi kayak gue masih ada receh kisaran tuh 56.000 dari orang tua gue, 100.000. Nah, niat gue untuk seminggu ke depan tuh yang gue pakai tuh yang 56.000. Nah yang 100.000 itu buat gue tutupin ke pinjaman online itu kan. Nah 56.000 itu dipotong bensin biasanya kisaran 20.000, bensin 20.000, makan besar kemungkinan makan itu gue ganti ke roti telur rebus gitu kan, mungkin sama buah-buahan, sama kayak pisang gitu kan. Untungnya gue masih ada stok kayak wortel sama kentang sama kol gitu, jadi bisa dibuat kayak salad gitu kan. Buat ininya juga mayonesnya masih ada, jadi ya masih bisa lah, kehitungnya lah. Jadi coba tinggal masuk tambah jadi makan siang. Soalnya kan di tempat kerja gue nggak dapat makan, jadi makannya bawa sendiri kan.
Untuk sarapan masih masih ada selai strawberry kan, jadi nanti tinggal beli rotinya, cukup buat sarapan, siangnya pakai salad, udah kelar gitu kan. Semoga aja cukup dari 56.000 itu kan, kayak gitu teman-teman. Dan semoga kalian bisa support channel ini agar bisa berkembang lebih. Nah mungkin kedepannya gue juga pengen gitu kan, kayak bikin charity, apa sih bahasanya, charity gitu kan, charity gitu kan, kayak amal, bukan amal, kayak reward buat orang gitu kan, ucapan syukur gue gitu kan, selama ini gue dikasih sehat. Niatnya sih kayak gitu. Kalau misalkan channel ini udah berjalan, ya gue juga bukan cuma buat curhat-curhat doang sih nantinya ke depannya gitu kan, tapi kayak ya mungkin curhat setiap malam kali ya biar enak, jadi gue bikin kayak video curhatan gue setiap malam. Nah nanti bakalan ada video lain jadi gitu kan, kayak bukan orangnya suka masak, terus kayak workout juga yang simple-simple. Nah mungkin nanti akan dimasukin tuh kayak tutorial masak, workout si kecil-kecilan lah, sama ya mungkin ada beberapa hal lagi nih nantinya kan. Sama satu hal nih, gue kemarin